Bismillah, kemarin saya jajan Xiaomi Smart Band 10 ini di Shopee dari harga normal 699, harga promonya jadi 599 dan masih kena voucher jadi sekitar 500 berapa ya kemarin ya. Cuma yang jadi concern saya adalah kalau harganya beneran 699. Wow gitu ya. Apalagi yang ceramic kan lebih mahal 150.000 jadi 849. Sebagai pengguna Xiaomi Smart Band 9 Pro beberapa bulan kemarin, rasanya harganya terlalu mepet ke yang Pro kemarin ya. Ini varian warna silver ya. Selain warna silver ini ada warna hitam, kemudian apa satu lagi? Yang jelas yang paling mahal itu yang seramik warna putih. Kita bisa lihat di sini ada highlight fiturnya. Yang jelas bentuknya masih mirip-mirip ya dengan Smart Band 9. Kira-kira apa yang baru? Spot mode-nya jadi 150 lebih, all-round health monitoring, multiple choice of band faces, dan ketahanan airnya hingga 5 ATM. Apakah itu baru? Atau layarnya 1,72 inci AMOLED Narrow Edge Quadrilateral Display. Quadrilateral Display. Harusnya ini punya bezel yang sama tipis di semua sisi ya. Dan frame-nya metalik, sudah metalik sih yang 9 juga. Ultra long battery life, serta ada linear motor for delicate experience. Getarannya katanya harus lebih ini ya, lebih kerasa delicate, lebih enak, lebih mewah kali. Ini masih made in China. Oke, kita buka. Nah, untuk Smart Band ini pemain besar di Indonesia-nya otomatis tinggal dua ya. Huawei sama Xiaomi. Samsung bandnya kurang bersinar dan nggak serajin Xiaomi maupun Huawei rilisnya. Smart Band lain juga masih rada redup sih. Untuk manualnya kita nggak usah buka. Kemungkinan pakai Mi Fitness ya. Nah, ini dia Xiaomi Smart Band 10. Saya pairing ke Android aja di video kali ini, nggak ke iPhone. Ini penampakan strapnya masih khas dari zaman dulu. Tipis, ya namanya juga band kan. Cuma yang beda, apa coba? Apakah dari yang lalu sudah begini tipe strapnya? Saya terus terang lupa. Yang bisa dilepas kayak gini. Jadi si modulnya tuh modul tengahnya aja. Udah nggak ada strap yang mengelilingi sampingnya lagi. Jadi bisa pakai strap yang seperti ini sekarang, tapi nggak universal ya, nggak universal quick release. Kita pasangkan lagi bisa dengan mudah juga. Dan saya suka tipe pengait seperti ini, nggak kayak jam tangan ya, nggak ada jarumnya. Oke, ini dia penampakan sisi bawahnya dengan dua lampu dan satu sensor ya. Oke, di sini ada dua pin magnetik. Karena ini tidak ada tombol fisik, maka satu-satunya jalan untuk menyalakannya adalah dengan dicas dulu. Dan wow, sekarang sudah pakai seperti ini chargernya. Pakai dua pin magnetik sama, tapi udah nggak ada wadahnya yang menampung bodinya sekarang ya. Karena buat ngecasnya sekarang udah nggak usah dilepas lagi. Terus terang saya lupa di Smart Band 9 apakah sudah begitu. Tapi saya akan colokkan dulu ke power bank ya. Oke, saya colokkan ulang ke charger. Sekarang sudah menyala layarnya. Dan langsung muncul pilihan bahasa. Kita lihat apakah ada bahasa Indonesia. Yes, ada bahasa Indonesia. Saya akan pakai bahasa itu. Oke, sudah berhasil login ke Xiaomi atau Mi Fitness. Sekarang kita cek kalau third party data. Dia bisa ya ke Strava, Google Fit, Suunto, dan Health Connect. Sama Zepp Live. Nah, ini bisa transfer data juga dari aplikasi Zepp. Yang punyanya Amazfit berarti ya. Ini data-data dari watch saya harusnya bisa dipindahin ke sana. Bentar, saya login dulu. Nih, apa aja data yang ditransfer dari Zepp Live ini. Katanya makan waktu sekitar 10 menit. Dan sambil nunggu, kita lihat dulu yuk untuk pairing ke ini, Smart Band 9. Kita coba tambahkan. Kasih semua permission dan langsung ketemu ya, Xiaomi Smart Band 10. Dan bagus ada konfirmasi di bandnya. Pairing Bluetooth terpasang dan ini ada sedikit tutorial buat cara user experience-nya. Widget itu swipe ke kiri terus. Control center swipe ke kanan. Notifikasi swipe ke bawah dari atas. Dan fitur atau menu lengkap swipe dari bawah ke atas ya. Oke, sudah siap. Ternyata ada update dulu. A few moments later. Oke, sudah berhasil diupdate. Jadi pakai versi yang terbaru. Di sini kita akan bisa lihat workout mode-nya yang banyak sekali.
Bentar, untuk auto running, yes, tidak GPS tetap ya di band ini. Jadi kalau butuh location, information, positioning, kamu harus konekin ke smartphone. Ada tuh GNSS, tapi biasanya dia yang ambil lokasinya adalah si smartphone-nya. Di sini ada activity, ini hasil rekap per sesi dari workout yang sudah dilakukan. Running course ini ada nih, kalau mau jadi runner, sudah ada program-programnya di sini. Kemudian training state, heart rate, vitality, SpO2, sleep, monitoring, stress monitoring, weather, calendar, alarm, setting, dan more. Kalau more ini ada event, task, breathing exercise, stopwatch, music, find phone, word clock, silence phone, kamera, timer, flashlight, fokus, dan kompas. Oh, sudah ada kompas. Buat penunjuk arah nih, biar nggak tersesat. Oke, seperti itu kira-kira. Dan apakah ditutup layarnya padam? Padam ya. Sekarang kita coba lepaskan watch saya. Kita ganti dengan band ini dan lihat penampakannya di tangan saya. Yes, saya berencana menjadikannya alternatif kalau lagi males pakai watch, kalau lagi pengen pairing wearable saya ke Android saja, nggak ke iPhone. Bisa pakai band ini ya, sementara sambil tetap mengukur aktivitas saya seharian udah berapa langkah. Kita tutup lagi dan kita nyalakan raise to wake-nya. Oh, sangat ini ya, sangat responsif. Oke, yang belum kita buka sebetulnya ada tadi setting. Di sini biasanya ada always on display dan lain-lain. Ada running mode. Oh, bisa diubah nih. Pebble mode ini kalau nggak salah ditaruh di sepatu ya, atau mau digantung di leher juga bisa. Si modul utama dari smart band-nya ya. Display ada auto brightness, mantap. Raise to wake juga ada, auto lock, screen on. Kalau mau rada lama screen on-nya buat video unboxing juga bisa. Always on display. Ini bisa smart atau schedule ya. Kita coba. Oke, udah kelihatan always on display-nya. Yang ini kurang kelihatan ya, karena memang redup. Cover to sleep-nya on juga, sisanya kita nggak usah lihat lah ya. Ada pin, baterai, dan lain-lain. Sekarang saya mau ganti dulu watch face-nya. Kira-kira ada berapa bawaannya? 1, 2, 3, tambah 5, 8. Banyak banget. Kita coba cari, wow, yang stylenya berbeda. Nih, sekarang teman-teman bisa lihat bezelnya juga ya. Sudah tergolong tipis sih untuk ukuran sebuah smart band. Dan yang paling penting adalah kiri kanan sama, atas bawah sama, simetris ya. Cuma memang always on display-nya ini tipis banget. Kalau di monitor saya di atas nggak kelihatan, nggak tahu deh hasil jadinya kelihatan nggak. Kita coba ganti lagi watch face-nya, kalau gitu cari yang agak tebal. Oke, ini yang analog dan ada jarumnya. Tipis ya kelihatannya ya si always on display-nya. Sekarang kita cek yuk fitur yang ada di aplikasi Mi Fitness buat si Smart Band 10 ini. Nih, band display-nya banyak banget. Ini saya suka nih, yang ini saya ingat saya ini pakai di Smart Band 9 Pro. Menarik buat install, ini 0,25 MB saja. 1/4 MB, 250 KB. Nah, ini lebih cepat. Yes, installingnya 100% dan sudah selesai. Cepat ya transfer watch face-nya. Itu yang saya suka dari Mi Fitness. Kita bisa setting buat notification juga yang masuk ke band ini dari smartphone apa saja. Untuk pengaturan kesehatan, ini ada semua. Bisa di-set ya. Kemudian untuk aplikasi ada music. Music ini cuma buat remote control saja. Tidak ada storage-nya band ini. Alarm bisa ditambahkan dari smartphone, bisa disynchronize juga. Kemudian event dan task juga sudah synchronize asal kamu kasih permission ke kalender tadi ya. Weather dia ngambil lokasi. Kemudian ada word clock kalau buat yang kamu bepergian antar negara gitu ya, butuh 2 jam yang berbeda lokasi waktunya. Oke, kita lihat sistem short apps. Nah, ini bisa diatur fitur yang di sini nih. Aplikasi yang muncul kalau di swipe dari bawah ke atas, urutannya bisa diatur dari smartphone. Bentar. Nah, ini udah kelihatan nih si always on display-nya. Nah, kan? Yang ini lebih kelihatan, tapi lama-lama bakal rada redup juga sih always on display-nya ya. Ini bisa kamu atur-atur di sini, cuma ini nggak bisa install aplikasi baru ya.
Sisanya kalau yang nggak terlalu penting bisa dimasukin ke other. Nanti munculnya di menu other ya. Oke, teman-teman yang memang berencana buat nambah wearables yang lebih simpel, mungkin smartwatch-nya harus ngecas 2 hari sekali atau tiap hari bahkan, mau nambah smartband, ini boleh dipertimbangkan karena biasanya smartband daya tahan baterainya lebih panjang. Secara fitur ini lengkap kecuali Bluetooth calling ya, dan juga kecuali GPS. Auto brightness ada, cover to sleep berjalan, dan raise to wake-nya juga ya instan ya, segini ya, sangat responsif. Tuh, selalu muncul dengan tepat dan nggak nunggu lama, dan saya ngerasain sendiri gitu ya, ketika diangkat dia selalu menyala dan nggak butuh waktu lama. So, silakan, bisa direkomendasikan, walaupun ini baru sebatas unboxing dan kupas fitur ya, belum review pemakaian lengkap sehari-hari, yang mana saya belum tahu bakal dibuatkan video review lebih lengkap atau experience sehari-harinya bakal saya share atau tidak. Tapi saya berencana menjadikannya wearables kedua kalau lagi pakai smartphone Android jalan-jalan ya. Hatur nuhun sudah menyimak video ini dari Kota Cimahi. Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kece ya, kayak smartphone-nya ya.